Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tentu kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita dan juga menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini itu di kitab baru, yaitu kitab tentang masalah pakaian. Dan sebelumnya kita sudah panjang lebar menjelaskan satu kitab khusus tentang masalah makanan dan minuman. Teman-teman sekalian, dalam kitab baru ini, kitab nomor 3, ada cukup banyak bab-bab tentunya di dalamnya. Ini menunjukkan satu lagi tentang kesempurnaan agama Islam, di mana Islam datang masuk dalam seluruh lini kehidupan seorang muslim, termasuk dalam masalah pakaiannya. Jadi ada pakaian-pakaian yang dibolehkan, ada pakaian-pakaian yang disunnahkan, dan ada pakaian yang tidak dibolehkan. Ada yang dimakruhkan, ada yang bahkan diharamkan. Ya. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Pakaian-pakaian yang disunnahkan adalah mengikuti Nabi SAW. Menutup aurat. Ya. Pakaian yang dibolehkan adalah pakaian yang tidak bertolak belakang dengan syariat dan juga tetap menutup aurat. Dan mungkin pakaian ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tetapi dia sifatnya dalam muamalah. Mungkin pakaian tradisional, tapi dia menutup aurat. Dan tidak bertolak belakang dengan Islam dari sisi bentuknya misalnya, dan juga kena ketat atau memperlihatkan aurat, dan juga warna mungkin ya. Jadi jangan sampai nanti ada warna khas wanita kemudian dipakai oleh laki-laki contohnya. Atau warna khas laki-laki dipakai oleh wanita, contoh saja. Nah begitu juga pakaian-pakaian yang dimakruhkan ya, dan pakaian maksudnya lebih baik untuk tidak dikenakan walaupun tidak berdosa, dan juga ada pakaian yang diharamkan tentunya dalam arti kata di sini yang betul-betul menyerupai atau memang merupakan ciri khas dari pakaian orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas ya, orang-orang para dukun, penyamun dan seterusnya yang mereka pakai untuk menyembah syaitan. Ya, di sini kita akan masuk bab pertama, saudaraku seiman, di kitab pakaian kitab nomor 3 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dan bab pertama di sini bab urutan 117 dari awal belajar. Babnya membahas tentang bab anjuran memakai pakaian putih, bolehnya memakai pakaian merah, hijau, kuning dan hitam, boleh dari bahan katun, linen, bulu, wol dan sebagainya selain sutra. Nah, di sini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, akhir hadis terakhir yang kita bahas di bab tentang kitab makanan dan minuman itu adanya larangan untuk menggunakan wadah dari emas dan perak. Dan hadisnya sejalan dengan tidak bolehnya menggunakan sutra bagi kaum laki-laki umat Islam dan boleh bagi kaum wanitanya. Nah ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan akan insya Allah lebih kita tekankan lagi pada pertemuan pada kesempatan ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian dari pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bunyinya, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Al-ayah, artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan ketahuilah pakaian takwa itu yang paling baik. Ayat ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita 3 potongan yang bisa kita fahami atau kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan buat kita. Yang pertama, adanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh anak Adam. Berarti beriman tidak beriman sebenarnya diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup aurat. Karena di sini sesungguhnya kami, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian. Jadi perintah untuk seluruh manusia. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, adanya perintah untuk menutup aurat. Dan memakai pakaian yang indah. Yang pantas, yang cocok. Ya. Nah, hal ini, teman-teman sekalian, kalau kita gabungkan, menutup aurat dengan pakaian indah adalah ciri khasnya orang-orang yang beriman. Tetapi tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan untuk seluruh manusia, alangkah baiknya menggunakan atau menggabungkan 2 hal ini dalam pakaian mereka. Yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini juga dibagi 2.
yaitu menutup anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutup, dan juga tidak menggunakan pakaian yang ketat sehingga membentuk lengkukan-lengkukan tubuh yang akhirnya membuat aurat yang tadinya harusnya ditutup jadi tampak walaupun ada lapisan kainnya. Dan juga indah. Jadi di sini ada perintah dari Sang Pencipta Allah SWT untuk pilih warna yang pas, ukuran yang pas, model yang pas, ya. Yang penting tidak bentrok dengan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poin yang bisa diambil yang kedua. Dan yang ketiga, adanya peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan ini sebenarnya lebih khusus kepada orang-orang beriman. Libasut taqwa, pakaian yang diikuti dengan ketakwaan. Maksudnya pakaian yang betul-betul membuat orang jauh dari sombong, menjauhi apa yang Allah larang lah dari pakaian tersebut. Masuk dalamnya mubazir, berlebihan karena harga yang terlalu mahal misalnya, atau corak yang terlalu menohok, ya. Kemudian juga, ya, dia lebih menutup aurat, dia lebih menunjukkan ketawaduan dengan tidak mengesampingkan keindahannya. Nah, ini poin yang bisa kita ambil dari ayat tadi yang baru saja kita bacakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dalil kedua diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu surah An-Nahl ayat 81 yang berbunyi, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Al-ayah. Dan dia Allah telah jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kalian dari peperangan. Dari ayat ini ada dua yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, ya. Yang pertama, adanya penyampaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang memakai pakaian dengan tujuan melindungi dirinya dari cuaca. Apakah cuaca panas atau cuaca dingin, ya. Kalau kita tidak menggunakan pakaian kain, maka kemungkinan terik matahari akan langsung mengenai kulit kita, dan ini mungkin akan ada efek-efek yang mendatangkan iritasi atau yang sejenisnya alergi dan seterusnya. Nah, dengan adanya pakaian jenis-jenis kain tertentu yang memang Allah SWT bolehkan, ini malah membantu melindungi kita dari semua itu. Begitu juga dengan musim dingin, sama, ya. Kita membutuhkan pakaian yang ekstra lebih tebal, ya, lebih nyaman, ya, sehingga kita merasa sejuk dibandingkan dengan kalau kita menggunakan baju yang tipis, mungkin kita akan kedinginan, ya. Tapi dengan baju tebal kita akan merasa lebih hangat dan lebih sejuk tentunya, ya. Kemudian selanjutnya juga dikatakan dan juga bisa, atau Allah SWT, ini yang bagian keduanya, menyiapkan untuk kalian pakaian yang memelihara kalian dari peperangan. Maksudnya baju-baju perang, ya. Kalau di masa kita sekarang mungkin baju militer, ya, baju militer. Tapi di masa dulu mungkin ada baju besi yang digunakan. Nah, itu semua adalah bagian ilmu yang Allah SWT berikan kepada kita tentunya, ya. Dan di sini teman-teman sekalian, berarti ada hal yang mendasar yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya kepedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perhatian khusus, ya, agar hamba-hambanya memiliki pakaian, ya, memiliki pakaian, dan ini akhirnya juga membuat mereka selamat dari cuaca tadi, ya. Kalaupun ada gangguan cuaca, membuat mereka lebih indah terlihat, ya, dengan menggunakan warna-warna, corak-corak yang dibolehkan, motif dan model yang lebih cocok, ya. Maka itu insya Allah akan membuat mereka lebih bahagia dan juga lebih terlindungi. Nah, ini kurang lebih makna daripada ayat tadi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekarang ke hadis pertama dalam bab ini. Hadis urutan 783 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, fa inna min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hadis hasan sahih. Saya langsung bacakan hadis nomor 784 karena kurang lebih semakna, ya, semakna hadisnya. Yang bunyinya dari Samura radhiyallahu anhu bin Jundub, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayad fa inna atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih karena ia lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Baik, kita mulai masuk teman-teman sekalian untuk syarah atau menjelaskan hadis ini. Dua buah hadis ini memberikan gambaran kepada kita pelajaran pertama, adanya
anjuran dan saran dari Nabi SAW agar kita menggunakan baju putih. Dan sebagian ulama menitik beratkan, ini lebih dianjurkan bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki. Ya. Karena memang cukup banyak contoh-contoh di lapangan seperti kasus menggunakan ihram dalam ibadah haji dan umrah. Penekanan Nabi SAW laki-laki pakai putih sementara perempuan dibebaskan boleh memilih warna ya, berbeda dengan laki-laki. Walaupun laki-laki masih boleh menggunakan kain ihram selain warna putih. Tapi afdalnya, lebih baiknya adalah menggunakan kain berwarna putih. Ya. Tapi sekali lagi tetap boleh menggunakan pakaian selain atau baju kain ihram selain warna putih. Ya, gitu. Itu poin. Kemudian juga Nabi SAW sendiri praktikkan di mana beliau menggunakan baju-baju gamis yang berwarna putih misalnya di masa beliau. Beliau juga menggunakan surban berwarna putih, kopi yang berwarna putih. Itu ada dalam beberapa asar disebutkan atau riwayat. Namun tidak terjadi pada ummahatil mu'minin. Justru penyampaian dalam riwayat-riwayat disebutkan kalau para sahabiat Nabi, orang-orang Ansar, mereka sangat bertakwa kepada Allah dan mereka menggunakan baju-baju yang menutupi aurat mereka yang berwarna hitam seakan-akan mereka burung gagak, ya. Berarti kan memang ada penyampaian di sini tentang masalah, ya, pakaian, warna pakaian itu untuk wanita, ya, untuk wanita, bukan ke warna putih, bukan kepada warna putih. Baik, ini yang pertama. Jadi lebih cenderung kepada laki-laki. Tapi pertanyaan, apakah perempuan tidak boleh pakai baju putih? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Cuman lebih diprioritaskan untuk tidak menggunakan putih bagi kaum wanita. Tapi kalau dia pakai baju putih ini mungkin lebih kepada di rumah misalnya, ya, di depan suami, depan anak-anak gitu ya. Tapi kalau dia keluar rumah, maka ini lebih tepatnya warnanya untuk laki-laki. Ya. Ini pelajaran pertama bisa diambil dari hadis. Kemudian pelajaran yang kedua, penjelasan tentang kenapa putih. Karena dikatakan athhar wa atyab. Kata Nabi SAW, fa inna athhar wa atyab. Karena dia lebih suci. Maksudnya lebih nampak kebersihannya. Lebih nampak kebersihannya. Ya, lebih nampak kebersihannya. Karena dengan putih itu terlihat ya. Kalau sedikit saja kotoran sudah terlihat. Maka secara otomatis orang yang mengenakan baju putih lebih berhati-hati. Ya. Maka itu yang dimaksud dengan athhar. Dan atyab. Atyab maksudnya akan lebih ya, nampak baik, ya, lebih santun, lebih bersahaja. Nah itu yang dimaksud dengan maknanya. Berarti pelajaran kedua dari hadis adalah bagaimana penjelasan tentang kenapa harus putih kalau ada yang bertanya. Karena memang Nabi SAW jelaskan dia akan lebih kelihatan bersih, ya, lebih kelihatan bersahaja dan seterusnya yang sudah kami paparkan tadi. Pelajaran ketiga dari hadis adalah juga anjuran agar menggunakan kain kafan berwarna putih. Nah ini masuk laki-laki dan perempuan, karena memang di masa Nabi SAW pun para jenazah wanita juga dikafani dengan kain yang berwarna putih. Beda tadi kalau kasusnya mereka masih hidup, maka perempuan lebih cenderung dianjurkan untuk meninggalkan warna putih dan menggunakan warna-warna yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke hadis nomor 785, tepatnya hadis ketiga dalam bab ini dan 785 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an walaqad ra'aitu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu syai'an qattun ahsana min." Rasulullah SAW adalah seorang yang ya, marbu'. Di situ ada footnote nomor 571. Saya bacakan dulu. Marbu' artinya tidak tinggi dan juga tidak pendek, namun lebih dekat kepada tinggi. Ya. Kemudian dikatakan, saya telah melihat beliau memakai pakaian hullah. Ada footnote lagi nomor 572. Yang dimaksud dengan hullah adalah pakaian yang memiliki lapisan luar dan lapisan dalam dari satu jenis. Jadi maksudnya seperti dua lapis ya. Kita sekarang mungkin kemeja sama kaos dalam ya. Jadi ada dua lapis ya. Dan itu berwarna merah. Kata Al-Bara. Dan saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada beliau. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita, pelajaran pertama, tentang kecerdasan sahabat Nabi Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, di mana beliau ya menyampaikan sesuatu yang beliau tahu tentang Nabi SAW, dan tentu ini sangat bernilai dan berharga bagi kita sebagai umat Muhammad SAW. Kita memang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Maka berarti kita mengikuti ya
jejak beliau. Dan dengan penyampaian Al-Bara ini berarti kan sampai lagi satu sunnah Nabi SAW kepada kita. Maka ini perlu untuk kita jadikan sebagai faedah dari hadis, ya. Dan saya sering menyampaikan kalau sedang mengajarkan hadis tentunya atau berbagi ilmu dalam menjelaskan tentang hadis, maka kita mengorek hikmah dan faedahnya, maka saya selalu sisipkan khusus untuk sahabat yang seperti ini, menyampaikan kisah, menyampaikan sebab disebutkannya hadis, apa yang terjadi sebelum penyebutan hadis, semua itu akan kita jadikan sebagai faedah dari hadis itu sendiri. Faedah kedua dari hadis adalah penyebutan Al-Bara tentang ciri fisik Nabi SAW, dan perlunya memang setiap muslim dan muslimah mengetahui tentang ciri fisik Nabi. Di antaranya adalah beliau marbu' atau tidak tinggi dan tidak pendek, tapi lebih cenderung kepada tinggi. Jadi tidak disebutkan tentang tinggi beliau berapa sentimeter, tapi yang jelas beliau SAW adalah memiliki tubuh yang paling ideal, yang paling tepat untuk sosok laki-laki. Ya, selain daripada itu, memang dalam banyak riwayat disebutkan beliau memiliki tubuh yang sangat kekar, pundak yang lebar, dada yang bidang, perut yang tersusun seperti batu yang keras, ya. Tubuh beliau yang dipenuhi dengan bulu yang lebat, baik di jenggot beliau yang lebat, di dada, di lengan dan di betisnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki alis yang tebal seperti busur panah, memiliki rambut yang lebat, ya, sampai di kuping atau di pundak. Beliau memiliki kulit yang putih, dan saking putihnya sampai di pipi beliau ada kemerah-merahan sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki bola mata yang besar, bulu mata yang lebat, hidung yang mancung, ya. Kemudian disebutkan pipi, dahi dan juga dagu yang sepadan dengan wajah beliau yang tidak oval dan juga tidak bulat sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ciri-ciri yang harusnya kita mengetahui, karena kata Nabi SAW, sampai melihatku dalam mimpinya maka berarti dia telah melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku, kecuali anda digoda oleh syaitan seakan-akan anda lihat Nabi SAW, tapi yang tampak adalah orang yang berkulit hitam. Ini nggak mungkin, karena ciri fisik Nabi SAW putih. Atau diperlihatkan orang yang sangat tinggi sekali seperti raksasa, atau orang yang sangat pendek sekali, kerdil, ya, maka itu juga bukan ciri Nabi SAW. Atau diperlihatkan orang yang sangat kurus, atau orang yang sangat gemuk, sementara Nabi SAW memiliki tubuh yang sangat ideal misalnya. Ya, ini yang kita bisa pertemukan dengan hadis tentang masalah mimpi kepada Nabi atau tentang Nabi SAW. Baik, ini pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis tentang ciri fisik Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, bolehnya seorang muslim dan muslimah menggunakan baju berwarna merah. Karena di sini dikatakan Nabi SAW pernah pakai baju warna merah. Walaupun ada beberapa riwayat yang kami pernah dengarkan di majelis Profesor Dr. Abdul Razak Hafidahullah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW tidak menggunakan merah polos, tetapi merah yang ada garis-garis hitamnya. Sehingga memang lebih dimakruhkan kalau merah polos, dan dibolehkan kalau dia bercampur dengan ada garis hitamnya, ya. Seperti yang saya kenakan sekarang ini, kalau dari dekat terlihat dia merah, dari jauh terlihat merah, tapi dari dekat dia ada garis-garis hitamnya, ya. Saya tidak katakan baju ini yang Nabi SAW pakai, bukan tentunya. Tapi yang saya maksudkan adalah dia kurang lebih tidak polos sekali merah, apalagi kalau sampai ngejreng sekali warna merahnya, yang bisa pindah kepada bab syuhrah atau membuat orang menilai negatif tentang pakaian yang sedang kita kenakan. Nah, ini dimaksudkan berarti boleh memilih warna selain putih, dan ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam awal bab tadi kita, bab anjuran menggunakan baju putih dan boleh menggunakan warna lain seperti merah dan warna-warna lainnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini menunjukkan tentang penghormatan Al-Bara ibn Azib kepada Nabi SAW, dan memang betul seperti itu adanya. Kalau Nabi SAW itu sangat tampan, sangat sempurna. Dan ini bukan cuma 1-2 orang dari sahabat yang menggambarkan tentang ketampanan beliau. Di antaranya juga ada hadis dari seorang sahabat bernama Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah lewat di depan rumah Nabi SAW pas bulan purnama, dan beliau mengatakan, saya sedang menikmati bulan purnama tersebut. Dan di saat itu pula kebetulan Nabi SAW membuka pintu rumah beliau, dan beliau keluar sementara beliau menggunakan jubah berwarna merah, dan beliau baru selesai mandi menyisir rambutnya dengan rapi. Maka pada saat saya lihat kepada Nabi SAW, saya temukan beliau lebih indah daripada bulan tersebut SAW. Juga Nabi SAW pernah diberikan jubah, ya, di musim dingin oleh seorang wanita, dan itu sangat indah, sangat bagus, dan dipakai oleh Nabi SAW pada saat beliau masuk ke dalam masjid. Maka hampir mayoritas sahabat
memuji ketampanan dan keindahan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang beliau sangat suka dengan kebersihan, dengan kerapian, menjaga nama baik, menjaga penilaian orang. Itu semua dijaga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau tidak mengizinkan orang lain untuk menilai beliau negatif ataupun juga sesama muslim atau umat beliau jangan sampai membuka celah di mana orang bisa menilai kita negatif. Jangan sengaja misalnya menggunakan pakaian yang jelek, jangan sengaja menarik perhatian orang supaya menilai negatif. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Bahkan kita dianjurkan bagaimana caranya supaya kita justru tampil dengan seprima mungkin, sesempurna mungkin, sehingga orang justru menjadikan kita sebagai contoh dan tidak ada masalah mereka memuji. Kalau mengatakan, oh bagus, penampilannya rapi, orangnya wangi, orangnya bersih, itu sangat baik. Dan itu sudah biasa dinukil di kalangan para salafus salih. Bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah dikenal di kalangan para muridnya dan kaum muslimin di Irak pada saat itu, kalau beliau adalah orang yang sangat bersih, orang yang sangat rapi, orang yang sangat wangi. Ya. Di kalangan sahabat seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terkenal, di Mekah itu kalau beliau jalan tercium bau wanginya dari jarak yang sangat jauh dan sangat rapi pakaiannya, walaupun nanti pada saat meninggal mati syahid di Uhud beliau tidak punya kecuali satu lembar kain yang ada di badannya yang dipakai untuk kain kafannya gitu kan. Tetapi ini sebelumnya beliau sangat terkenal dengan orang yang sangat rapi, wangi, dan begitu juga para sahabat Nabi umumnya ridwanullah alaihim. Dan Nabi SAW memang fokus di situ teman-teman sekalian. Beliau pernah menemukan ada satu orang sahabat mau masuk ke dalam masjid, sementara rambutnya acak-acakan. Maka Nabi SAW karena jauh dari orang itu, memberikan saran kepada orang yang dekat dengan beliau, mengatakan, sampaikan kepada orang itu, agar dia keluar dulu dari masjid, menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Jadi bagaimana pedulinya luar biasa Nabi SAW tentang masalah nyisir rambut pun, itu dibahas oleh Nabi SAW. Begitu juga beliau, walaupun lagi i'tikaf, beliau seringkali memasukkan kepalanya ke dalam pintu rumah beliau yang tembus ke rumah Aisyah. Lalu Aisyah pun radhiyallahu anha menyisirkan rambut beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya cukup banyak. Beliau juga mengatakan, dicintakan dunia ini, dunia kalian kepadaku karena adanya wanita dan wangi-wangian. Ya, wanita, istri yang disayangi misalnya, atau ibu, atau anak perempuan, atau saudari perempuan ya. Dan juga wangi-wangian. Nabi SAW sangat gemar dengan wangi-wangian. Ya, dan ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Dan Allah pun membuat fitrah, hidung kita suka mencium hal yang wangi misalnya. Dan bahkan kita tidak suka dengan bau yang busuk. Allah membuat fitrah, mata kita suka sekali kalau penataan yang rapi dan bersih. Dan kita bisa nyaman dan betah di situ. Dan Allah gambarkan juga surga dengan kesempurnaan yang seperti itu. Semuanya taman-taman yang tertata dengan rapi, bidadari-bidadara yang cantik dan tampan, baju-baju yang sempurna, istana yang indah, dan segala macam. Semua itu agar kita memang berjalan seperti itu. Jadi tidak boleh seorang muslim itu justru berpakaian buruk, berpakaian yang kotor, bau, dan segala macam. Tidak boleh. Allah SWT buat kita tidak nyaman kalau gerah. Dan nyaman kalau kita habis mandi. Supaya kita mandi. Jangan malah biarkan diri kita gerah. Allah membuat kita nyaman dan percaya diri kalau kita wangi. Maka Allah suruh kita seperti itu. Jangan malah kita membuat orang lain malah jauh dari kita kena bau badan misalnya. Dan seterusnya. Nah ini semua bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Karena memang Nabi SAW selalu berpenampilan yang prima, yang sempurna, semaksimal mungkin yang kita mampu. Pilihlah model pakaian yang tepat, warna yang tepat, wangi-wangian yang tepat, berpenampilan yang bagus lah, sepatu, sendal, dan segala macam. Yang penting jangan sampai teman-teman yang diharamkan dalam agama, dan juga jangan mubazir. Kan gitu. Yang diharamkan dalam agama, misalnya orang pakai uang haram untuk beli semua itu kan dari sumber haram, maka jadi haram juga apa yang kita gunakan. Baik, kita akan masuk hadis nomor 786. Tepatnya hadis keempat dalam bab ini. Berbunyi dari Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamra'a min adamin. Fa kharaja Bilalun bi wudu'ihi فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع." Terjemahannya, kata Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW di Mekah.
ketika beliau ada di Al-Abta dalam satu kemah merah dari kulit. Lalu Bilal keluar membawa air wudu beliau. Ada yang hanya terpercik dan ada juga yang mendapatkan sedikit. Kemudian Nabi SAW keluar dengan memakai pakaian hulla berwarna merah. Seolah-olah saya masih dapat melihat kepada putih dua betis beliau. Maka beliau wudhu dan Bilal mengumandangkan azan. Saya pun memperhatikan mulutnya ke sini dan ke sana. Dia mengucapkan ke kanan dan ke kiri, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian sebuah tongkat ditancapkan pada tanah, lalu beliau maju dan sholat. Sementara anjing dan keledai lewat di hadapan beliau tidak dicegah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini teman-teman saya langsung saja kita ngorek faidah dan hikmah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, kecerdasan Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini mirip tadi penjelasannya. Setiap sahabat yang menyebutkan tentang kisah kejadian atau yang menyebabkan terjadinya penyampaian Nabi SAW atau menggambarkan tentang sikap dan perbuatan Nabi yang hanya bisa menjadi sampai kepada kita informasi salah satu sunnah beliau SAW ini adalah sebuah faedah secara khusus. Ya. Kemudian faedah kedua dari hadis, bagaimana Nabi SAW menggunakan tenda berwarna kemerah-merahan. Berarti boleh menggunakan tenda berwarna merah. Ya. Biasanya ini dari kulit hewan yang dikeringkan. Ya, dan memang dasarnya hewan itu sudah berwarna coklat tua. Ya. Biasanya kalau coklat warna-warna seperti ini kalau dijemur, dikeringkan, ada kecenderungan sedikit warna merah. Nah, itu dijadikan sebagai kema. Atau memang ada kain yang berwarna cenderung kepada warna merah. Pelajaran ketiga, bahwasanya bolehnya seseorang untuk mengambil atau menyiapkan wudhu untuk orang lain. Dan ini Bilal menyiapkan air untuk Nabi SAW. Ya. Dan ini menandakan bolehnya seseorang meraih pahala dari situ. Kalau di masa dulu biasanya orang kena menggunakan wadah, bejana, atau mungkin kalau beberapa waktu lalu juga orang menggunakan timba yang masih mungkin kita pakai ya. Wadah-wadah seperti ini, gayung ya, itu dipakai atau apalah mungkin bahasa setiap kota kita ada bahasa sendiri-sendiri atau istilah. Maka intinya pakai seperti itu. Kalau sekarang mungkin lebih berkembang dengan kalau di masjid ada keran ya. Jadi dengan kita menyiapkan keran air itu, kita yang biayai misalnya setiap orang wudu, maka dia bisa menyalakan kerannya. Ini semua ada sunnah Nabi SAW dan merupakan pahala yang besar. Jadi jangan disia-siakan ya. Saya sarankan setiap muslim dan muslim mengikuti acara ini, selalu kontrol dan lihat masjid dan musola dekat rumah Anda. Kalau perlu Anda selalu punya andil di masjid dan musola tersebut, terutama dalam pengadaan airnya. Ya, Anda yang bayarkan listriknya, Anda yang bayarkan airnya, Anda yang perbaiki kerannya. Karena itu pahalanya besar sekali. Kita bisa bayangkan kalau 1 tahun saja keran itu dipakai beruduk dalam 5 waktu sholat. Sekian ribu umat Islam atau mungkin bisa ratusan ribu, mungkin sebagian tempat bisa jutaan orang. Kalau dalam 1 tahun kena bolak-balik orang menjalankan sholat, kena ramainya jemaah, maka berapa banyak pahala seorang didapatkan hanya dengan menyiapkan keran air. Di dekat rumah kami dulu, saya pernah masuk ke satu masjid, sholat. Lalu saya lihat, temukan pada saat mau masuk ke masjid, ada keran yang rusak. Saya kemudian panggil marbotnya, saya ngobrol sebentar, lalu saya katakan, Pak ini rusak ya, sejak kapan? Dia bilang sudah 2 hari yang lalu. Kira-kira berapa biaya? Disebutkanlah angka, lalu saya kasih uang pada saat itu. Subhanallah, saya datang sholat setelahnya sudah selesai keran itu. Begitu mudahnya sebenarnya, yang penting ada uangnya kita bisa kasih, kita minta segera dikerjakan, mereka panggil tukang, langsung bisa selesai. Dan semenjak itu, entah berapa lama Allah pertahankan keran itu, kita bisa panen pahalanya. Nah, ini contohnya. Pelajaran yang kita bisa ambil selanjutnya, yang keempat dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menggunakan jubah berwarna merah. Di sini disebutkan lagi berwarna merah. Jadi hadis nomor 785 dan 786, dua-duanya sama menjelaskan kalau Nabi SAW pernah menggunakan baju berwarna merah. Ya, dan Abu Juhaifah menjelaskan Nabi SAW ya, karena putih kulit beliau, maka beliau menggunakan baju berwarna merah dan kelihatan putih betis beliau. Ya sallallahu alaihi wasallam. Berarti menandakan memang kulit beliau putih sallallahu alaihi wasallam. Ini saya katakan tadi ya. Jadi jangan sampai ada yang mengaku mimpi lihat Nabi SAW tapi melihatnya Nabi SAW berkulit hitam. Ini nggak mungkin. Karena ciri khas beliau adalah beliau memiliki kulit yang berwarna putih alaihi salatu wassalam. Ya. Ini pelajaran yang keempat yang bisa diambil. Beliau menggunakan jubah berwarna merah. Pelajaran yang kelima, adanya anjuran agar seseorang itu memilih muadzin, ya,
Dan ini bagaimana Nabi SAW memilih Bilal sebagai muazzin dan juga diajarkan cara azan itu sendiri. Ya. Dan pernah yang mimpi melihat azan ini ada seseorang sahabat bernama Abdullah. Jadi waktu awal Nabi SAW hijrah ke Madinah setelah dibangun Masjid Quba, Masjid Nabawi, waktu itu mereka belum tahu bagaimana caranya mengumpulkan orang untuk sholat. Belum ada azan. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk coba mengumpulkan kira-kira ide apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan peringatan agar umat Islam tahu ini waktu sholat sudah masuk. Maka ada sahabat yang tadinya niat mau coba mencontohi trompetnya orang Yahudi, ada yang sempat mau berpikir untuk mencontohi loncengnya orang Nasrani, ya, dan berbagai macam hal. Namun Nabi SAW tentu tidak menerima semua itu sampai ada satu sahabat yang bernama Abdullah, beliau mimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat ada orang yang membawa lonceng. Kemudian Abdullah bertanya dalam mimpi, karena dalam mimpi tidak bisa diatur. Abdullah mengatakan, apakah engkau akan menjual lonceng itu untukku? Kata orang tersebut, untuk apa? Abdullah mengatakan, untuk azan, untuk panggilan sholat kami. Belum dikatakan azan itu. Panggilan sholat kami. Maka orang itu mengatakan, mau nggak saya tunjukkan lebih baik daripada lonceng ini? Kata Abdullah, tentu saja. Lalu orang itu mengajarkan lafaz-lafaz azan yang sudah kita tahu sekarang. Dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Maka Abdullah pun terkaget, lalu kemudian Abdullah datang kepada Nabi SAW dan menceritakan, ya Rasulullah, begini mimpi saya. Maka Nabi SAW, kalau secara akal manusia, bukan wahyu, mungkin sudah. Kalau gitu Abdullah, kamu mulai azan, lantunin karena kamu lebih hafal, gitu kan. Ya, apalagi kamu yang Allah mimpikan. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Beliau lalu mengatakan, wahai Abdullah, ajarkanlah kepada Bilal, fa'inna ankahu minka sautan. Karena dia suaranya lebih indah daripada kamu. Berarti kan ada penunjukan muazzin secara khusus, yang terutama memiliki azan atau suara azan yang indah, agar bisa menarik perhatian orang datang menjawab sholat tersebut. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kelima, pentingnya seseorang memilih muazzin. Ya. Kemudian yang keenam, adanya anjuran untuk melaksanakan atau menjalankan tata cara azan seperti yang disunnahkan Nabi SAW, terutama dalam pengucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dalam riwayat ini disebutkan, ya, kalau pada saat menyebutkan hayya 'alas shalah, maka Bilal ke arah kanan. Kemudian hayya 'alal falah ke arah kiri. Atau bisa kanan ke kiri. Ya, kalau yang bacaannya hayya 'alas shalah, kemudian juga hayya 'alal falah sama. Ya, dari kiri ke kanan misalnya. Ya, penyebutannya. Atau memang hayya 'alas shalah di kanan saja dan hayya 'alal falah di kiri saja. Ya. Kemudian yang terakhir yang bisa diambil pelajaran adalah pentingnya seseorang menaruh sutra. Ya. Menaruh sutra, dan di sini disebutkan Nabi SAW ditancapkan di hadapan beliau sebuah tongkat, ya, sebagai pembatas antara tempat sujud beliau dengan bolehnya orang yang melewati di hadapannya. Dan di depan sutra tersebut tidak masalah kalau ada yang lalu-lalang termasuk hewan atau manusia. Yang penting jangan memutus antara dia dengan tempat sujudnya atau sutrahnya tadi. Nah, di sini sunnahnya adalah bagaimana Nabi SAW ditancapkan bagi beliau, ya, tombak. Ya. Kalau tepatnya anazah itu adalah tombak kecil atau lembing. Ya. Ya, sebagian ulama ada bahkan di masa kita sekarang mengukur menyatakan 46 cm sekian. Ya. Tepatnya untuk 46 cm poin 2 atau poin 3. Ya. Itu yang pernah saya temukan dalam beberapa referensi buku. Ya, tapi boleh lebih tinggi daripada itu. Boleh juga lebih rendah kalau tidak didapatkan. Tapi intinya jangan sholat kecuali kita sudah letakkan sutra. Nah, sutra ini artinya pembatas antara kita dengan orang yang akan lewat di hadapan kita. Kalau di rumah Anda bisa jadikan dinding, lemari, ranjang, kursi, sofa, ya, meja makan, apa saja. Yang penting Anda sholat di depan Anda ada benda-benda ini supaya antara Anda dengan tempat sujud aman. Nah, kalau ada orang lewat dari depan sutra itu, nggak masalah, gitu kan? Anda lihat masjid misalnya, ya, masjid itu ada mihrab. Mihrab itu sebenarnya tujuannya untuk sutra, ya, supaya nanti dia cekungan dan tidak ada celah mungkin, ya, bisa orang lalang, ya, maka ditutup. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau sholat sendiri Anda di rumah, tadi sudah saya kasih contoh, kalau Anda di masjid pun tetap cari tiang misalnya, dinding misalnya, ya, atau ada orang lain yang sedang sholat. Kalau Anda sholat sendiri, kalau Anda sholat berjamaah, sutrahnya adalah imam. Sutrahnya adalah imam. Jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah, sudah terisi 2 saf, dan imam sudah takbir, sudah mulai berjalan sholat berjamaah, terus kemudian Anda datang telat nih, Anda melihat di saf pertama, di ujung sebelah kanan, sementara Anda masuk dari sebelah kiri masjid, ada tempat yang kosong. Lalu Anda untuk mengisi celah itu,
ya, maka Anda harus melewati jemaah yang sedang sholat berjamaah. Tidak ada masalah. Karena kalau sholat berjamaah yang harus menjadi tolok ukur sutrahnya adalah imamnya, bukan makmumnya. Maka boleh saja kita melewati makmum tersebut lalu kemudian kita isi soft atau celah soft yang masih kosong. Dan ingat teman-teman sekalian, mengisi soft yang masih kosong ini adalah langkah kaki yang terbaik di muka bumi. Kata Nabi SAW, termasuk langkah kaki terbaik di muka bumi adalah langkah kaki yang menutup celah-celah soft yang kosong. Maka ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini. Baik, kita akan masuk hadis nomor 787 ya, dalam bab ini. Dan di bab ini ada sampai 792 ya. Dan kemungkinan besar insya Allah kita akan lanjutkan sampai ke 793 pada kesempatan ini. Baik, kita akan masuk ke hadis nomor 787. Berbunyi dari Abu Ramtha Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani." Saya melihat Rasulullah SAW memakai sepasang pakaian berwarna hijau. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini memberikan dua pelajaran kepada kita. Yang pertama, bolehnya memilih warna-warna. Maaf, pertama dulu kecerdasan Abu Ramtha Rifa'ah ya, At-Taimi radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan tentang ya, contoh dari Nabi SAW ini. Berarti kan ada ilmu yang beliau sampaikan, salah satu dari sunnah Nabi SAW yang mungkin kalau beliau tidak sampaikan, tidak sampai kepada kita. Kemudian yang kedua adalah bolehnya seseorang menggunakan pakaian berwarna hijau. Termasuk juga boleh seragam bawah atas dengan warna yang sama. Ya, seperti biasa orang pakai hitam-hitam misalnya, hijau-hijau, ya, merah-merah, ini semua boleh saja. Dan Nabi SAW dikatakan sini ada dua pakaian beliau, maksudnya atas dan bawah dua-duanya akhdaran atau dua-duanya berwarna hijau. Dari riwayat ini berarti boleh menggunakan warna berwarna hijau selain dari putih, merah, dan sekarang sudah disebutkan berwarna hijau. Hadis selanjutnya 788 berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yawma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah pada waktu penaklukannya dengan bersurban berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita juga ya, tiga kita bisa mempelajari. Yang pertama kecerdasan Jabir radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan tentang apa yang Nabi SAW lakukan dan sampailah kepada kita satu sunnah Nabi ini, yaitu menggunakan imamah hitam. Dan yang kedua, adanya kemenangan yang telah Allah SWT berikan kepada Nabi SAW dengan melalui izin Allah SWT, tentunya membebaskan kota Mekah tanpa peperangan. Nah, ini terjadi tentunya di kurang lebih tahun 8 Hijriah. Allah SWT izinkan kota yang tadinya memerangi Nabi SAW di masa beliau diutus awal-awal dari Nabi 13 tahun di kota Mekah, akhirnya takluk di tangan Nabi SAW, dan sampai hari ini insya Allah dan sampai menjelang hari kiamat akan menjadi kota kaum muslimin ya. Dan ini tentu perlu dipelajari kisahnya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan betul-betul janji yang telah dijanjikan bahwasanya orang beriman akan diberikan kemenangan dan akan diberikan ya kedudukan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, ya, bolehnya menggunakan imamah yang berwarna hitam. Tentu kalau imamah hitam boleh, berarti baju juga sama, celana juga sama. Ya. Dan ini menandakan Nabi SAW juga menggunakan imamah di kepala beliau. Imamah di kepala beliau. Dan di sini imamahnya berwarna hitam. Selanjutnya 789. Hadis dari Abu Sa'id Amr bin Huraith radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda. Qad arkha tarafaiha baina katifaihi." Seolah-olah saya melihat atau saya dapat melihat Rasulullah SAW memakai surban hitam yang kedua ujungnya beliau julurkan di antara dua pundak beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain berbunyi anna Rasulullah SAW khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di depan orang-orang dengan memakai surban berwarna hitam. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, yaitu kecerdasan Abu Sa'id Amr bin Huraith radhiyallahu anhu, di mana mirip penjelasan tadi, beliau menjadi penyebab sampai kepada kita salah satu perbuatan atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran kedua, bolehnya menggunakan imamah berwarna hitam, dan juga ya, di sini digambarkan bagaimana Nabi SAW mencontohkan ujung daripada imamah itu diletakkan di pundak ya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi di sini dikatakan
ya, dan beliau julurkan di antara dua pundak beliau, bisa maksudnya dijulurkan ke bawah, ke belakang, gitu kan, atau ada yang nyangkut di pundak seseorang. Pelajaran ketiga, juga bolehnya khatib menggunakan imamah, dan ini juga dipilih berimamah warna hitam, karena riwayat yang lain tadi riwayat Imam Muslim, kalau Nabi SAW pernah khutbah, sementara beliau menggunakan imamah berwarna hitam. Jadi dalam peperangan beliau pakai, dalam khutbah pun beliau pakai SAW. Hadis nomor 790 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursuf. Laisa fiha qamisun wala imamah." Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis kain berwarna putih jenis suhuliyah dari bahan katun, tanpa baju gamis dan tanpa surban. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang dimaksud dengan as-suhuliyah, di situ dikatakan di bawah penjelasannya, adalah kain yang dinisbatkan kepada Sahul, sebuah desa di Yaman. Dan yang dimaksud dengan kusuf, ya, di situ ada penjelasan kalimat kursuf tepatnya. Kursuf itu adalah kain katun. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentu yang bisa diambil dari hadis, ya, kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, kekasih Rasulullah SAW. Kenapa kita sebutkan mirip tadi dengan kasus sahabat-sahabat sebelumnya? Karena beliau-beliau lah ini yang menceritakan tentang apa yang merupakan apa yang terjadi pada Nabi SAW dan akhirnya menjadi contoh bagi umat ini. Pelajaran kedua dari hadis, bahwasanya dianjurkannya jenazah dikafani dengan kain berwarna putih dan dari kain katun, ya, yang boleh menggunakan kain katun, ya, kain yang lembut, ya. Boleh juga dalam beberapa riwayat menggunakan kain yang tidak terlalu mahal untuk kain kafan, ya. Maka boleh untuk jenazah menggunakan kain berwarna putih, dan ini tadi sudah kita titik beratkan pada saat menjelaskan bab kalau ini boleh untuk laki-laki dan perempuan. Beda kalau semasa masih hidup, maka dianjurkan putih lebih cenderung pada kaum laki-laki dan perempuan menghindarinya karena itu merupakan ciri khas laki-laki. Walaupun mereka boleh mengenakan, tapi mungkin di hadapan suami misalnya dengan baju tidurnya atau baju piyamanya atau baju di rumah lah, ya, yang mereka bisa kenakan. Allahu a'lam. Jadi dikafanilah jenazah itu dengan 3 lembar kain sebagaimana Nabi SAW dibungkus dengan 3 kain kafan katun, ya. Sebagian ulama merincikan kalau wanita dalam beberapa riwayat itu menggunakan 5 lembar kain untuk lebih menutupi lengkukan tubuhnya, ya, karena walaupun sudah menjadi jenazah bisa saja tetap menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, sebagaimana kita tahu syaitan tidak akan berhenti menggoda manusia. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah jenazah tidak boleh menggunakan kecuali kain kafan saja. Tidak boleh ada gamisnya, bajunya tidak boleh juga ada imamahnya. Jadi murni kita lahir di muka bumi ini tanpa pakaian, lalu dibungkus dengan 1 lembar selimut di rumah sakit. Begitu juga pada saat kita meninggal, tidak ada pakaian kecuali kain kafan saja. Oleh karena itu para ulama mengatakan, sesungguhnya ya, orang-orang atau manusia harus mengambil pelajaran dari kain kafan ini, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang dia miliki di muka bumi ini. Semuanya hanya sementara saja. Walaupun misalnya mobil itu, ya, STNK-nya atas nama kita atau BPKB-nya, kemudian rumah mungkin sertifikat atas nama kita, atau tanah misalnya, atau apa sajalah. Ya, mungkin handphone, mungkin dompet, mungkin apa saja, ya, rekening, mungkin kita pikir atas nama kita. Tapi itu sifatnya sementara. Begitu kita meninggal, yang menemani kita cuma kain kafan saja dari harta-harta dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa dibawa. Baju bermerek tidak dipakai, ya, dompet, tas, sepatu, apalah, topi, dan seterusnya tidak akan ada yang bisa dibawa. Kecuali kain kafan itu pun baru dibeli, dan mungkin harganya tidak akan seberapa dibandingkan dengan baju-baju yang selama ini kita miliki. Oleh karena itu kita harusnya ambil pelajaran dari semua ini, kalau dunia akan kita lewatin sebentar saja, dan jangan sampai membuat kita lalai terhadap akhirat tentunya. Baik, ini ada 2 buah hadis terakhir dalam bab ini. Hadis nomor 791 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun murahhatun min sya'ril aswad." Pada suatu pagi Rasulullah SAW pernah keluar dengan mengenakan kain yang bergambar pelana unta yang terbuat dari bulu berwarna hitam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ diberikan penjelasan yang dimaksud dengan al-mirtu
ya adalah kain yang diselimutkan, jadi baju. Dan yang dimaksud dengan murahhal, ya dengan hak, di situ dikatakan sesuatu yang bergambar pelana unta. Dari riwayat ini, teman-teman sekalian, kita bisa ambil pelajaran yang pertama, kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha, seperti penjelasan sebelumnya. Yang kedua, bahwasanya bolehnya seseorang muslim menggunakan baju yang bergambar, asal bukan gambar makhluk hidup. Ya, tulisan, gambar secara umum pemandangan. Ya, di sini katakan Nabi SAW menggunakan baju yang bergambar pelana unta. Ya. Jadi cuma gambar saja pelana unta. Seperti apa? Kita tidak tahu gambarnya. Tapi yang jelas di sini ada gambarnya. Ya. Dan itu juga terbuat dari bulu yang berwarna hitam. Artinya di sini untuk memperindah baju tersebut bisa saja ada corak-coraknya. Yang penting corak ini tidak bertolak belakang. Sama di sini ada gambar atau ada tulisan. Kalau di masa kita sekarang, yang penting dia bukan makhluk hidup. Nah ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis nomor 791. Terakhir hadis nomor 792 dalam bab ini. Nanti kita akan tambahkan satu hadis di bab 118. Itu nomor 793. Setelah itu insya Allah baru kita buka pertanyaan. Hadis nomor 792 berbunyi dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masirih. Faqala li, ama'aka ma?" Qultu na'am. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرقت عليه من الإداوة فغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Terjemahannya, kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, pada suatu malam, saya pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan beliau. Maka beliau bertanya kepadaku, apakah kamu membawa air? Maka saya pun menjawab, iya. Maka beliau pun turun dari kendaraannya dan berjalan hingga menghilang di kegelapan malam. Kemudian beliau datang dan saya menuangkan air dari bejana kepada beliau. Maka beliau pun membasuh wajah beliau. Dan saat itu beliau mengenakan jubah dari wol. Sehingga beliau tidak bisa mengeluarkan kedua lengan beliau darinya hingga beliau mengeluarkan keduanya dari bawah jubah. Kemudian beliau membasuh kedua lengan beliau dan mengusap kepala beliau. Kemudian saya menunduk untuk melepas kedua sepatu beliau, tapi beliau mengatakan biarkanlah keduanya karena saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci, dan beliau pun mengusap keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam satu riwayat yang lain, masih urutan yang sama, hadis nomor 792, wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul qummaini. Saya ulangi, wa alaihi jubbatun syamiyatun atau syamiyatun dayyiqatul qummaini. Beliau memakai jubah buatan Syam yang kedua lengannya sempit. Dalam riwayat lain, anna hadhil qadiyata kanat fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya peristiwa ini terjadi pada perang Tabuk. Riwayat terakhir dalam bab nomor 117 ini, tepatnya urutan 792, memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama, kecerdasan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini. Karena beliau lah yang menceritakan tentang kejadian bersama Nabi SAW dan akhirnya sampailah kepada kita salah satu sunnah atau diantara sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ya, pentingnya seseorang membekali diri dengan air pada saat dalam perjalanan misalnya. Ya, seperti kita tahu sering kali kita beli air, ya kita siapkan di kendaraan kita, itu penting sekali. Dan ini bisa kita pakai sebagai seorang muslim, kita tahu ini air bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga, tapi bisa dipakai untuk bersuci. Maaf, pada saat orang mau cebok, buang air besar, buang air kecil, ya, dia mau pakai berudu untuk sholat misalnya, maka dia butuhkan air. Alangkah baiknya kalau di kendaraan kita ada air yang bisa kita selalu persiapkan yang dibutuhkan setiap saat. Dan ini termasuk diambil dari potongan sabda Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, apakah kau bawa air? Kemudian Nabi SAW, pada saat dia mengatakan ya, Nabi SAW pun akhirnya turun dari kendaraannya, kemudian masuk ke kegelapan malam untuk menyelesaikan hajat beliau tentunya ya. Setelah itu beliau kembali lalu beliau berwudu. Pelajaran ketiga dari hadis, pentingnya seseorang itu menutupi dirinya pada saat ingin menyelesaikan hajatnya.
Ya kalau kita di masa sekarang alhamdulillah sudah ada kamar mandi ya, ada WC, kita bisa masuk ke dalam kamar mandi, apalagi sekarang lebih berkembang di setiap kamar pribadi ada kamar mandi. Itu sangat baik itu, sangat baik. Karena makin tertutup maka makin sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dan bagaimana seorang muslim harus selalu menutup aurat mereka. Tidak boleh mereka sembarangan memperlihatkan auratnya. Nah ini poin juga penting untuk digarisbawahi. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah pentingnya seorang muslim untuk selalu menggunakan air untuk berwudu atau selalu berwudu. Di sini Nabi SAW berwudu ya pada saat itu. Apakah itu untuk sholat atau tidak? Tapi yang jelas disebutkan di sini pada suatu malam ya. Dan beliau SAW berwudu pada saat selesai menyelesaikan hajatnya atau selesai dari kegelapan malam tadi untuk buang air besar atau buang air kecil. Pelajaran kelima dari hadis. Di sini disebutkan Nabi SAW menggunakan pakaian dari wol. Berarti yang membolehkan orang menggunakan baju dari wol. Nah, khusus pakaian yang dipakai Nabi SAW ini seakan-akan dia memang pakaian luar. Kayak kita sekarang mungkin sweater ya. Tetapi memang dia sifatnya bulat menutupi tubuh seluruhnya tanpa ada lubang untuk kedua lengan. Sehingga di sini digambarkan untuk Nabi SAW mau wudu, maka beliau harus mengeluarkan tangannya dari bagian bawah baju wol tersebut ya. Ini pelajaran yang kelima dari hadis. Pelajaran yang keenam yang bisa diambil dari hadis adalah tentang masul khuffain atau mengusap kaos kaki ya. Ini ada hukum tersendiri. Di sini kita bisa lihat penutupan hadis penting sekali ya. Ini syarat untuk bisa mengusap bagian atas kaos kaki atau khuf. Khuf ini di sekarang terjemahannya kaos kaki. Kalau di masa Nabi SAW khuf itu memang betul kaos kaki tapi dari kulit. Biasanya dipakai di musim dingin saja. Ya. Sampai hari ini di kota Madinah masih ada yang kadang-kadang sebagian toko menjual itu ya. Mirip dia seperti sepatu tapi dia sebenarnya dari kulit tipis sekali. Jadi lebih tepatnya seperti kaos kaki. Dipakai di musim dingin. Nah, itu diistilahkan dengan khuf. Tapi sekarang pun sudah bisa masuk kaos kaki sebagaimana pendapat umumnya ulama. Baik, kalau Anda mau keluar dari rumah misalnya ke kantor, mau kerja ya, atau Anda mau apalah, mau safar, mau apa saja. Pada saat sebelum pakai kaos kaki, kalau Anda dalam kondisi suci, maksudnya sudah berwudu, lalu Anda pakai kaos kaki. Kemudian setelah itu batal wudu Anda. Misalnya buang air kecil, buang air besar, keluar angin misalnya, 3 hal ini terjadi, ya, maka Anda cukup saja wudu semua anggota tubuh bukan air kecuali kaos kaki. Di kaos kaki tinggal diusap bagian atas saja. Ya, basahan sedikit telapak tangan, kemudian diusap bagian atas saja. Dan kata Ali radhiyallahu anhu, kalau agama ini ya mendahulukan akal, maka masul khuf, mengusap kaos kaki, itu lebih pantas bagian bawah daripada bagian atasnya. Tapi agama memerintahkan untuk mengusap bagian atasnya sekali saja dengan sedikit air. Anda lagi di pesawat, lagi di kereta api, lagi di transportasi umumnya ya, bus misalnya, Anda tidak berhenti dan Anda harus sholat, maka Anda bisa wudhu dengan cara seperti ini. Bagi mukim masih bisa memusap ini sehari semalam, dan bagi musafir bertahan sampai 3 hari 3 malam, kecuali dalam kondisi seseorang ya dalam dia junub ya. Kalau dalam kondisi junub tidak bisa karena dia harus mandi, dan kalau mandi harus buka kaos kaki. Nah di saat itu dia harus membuka kaos kaki, tapi cuman buang air besar, buang air kecil, keluar angin, maka ini tentu saja boleh masul khuf atau mengusap kaos kaki. Di sini kata Nabi SAW waktu Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membuka kaos kaki Nabi SAW, kata Nabi SAW, da'huma fa inna adkhaltuhuma tahiratan. Biarkan saja karena sungguhnya aku telah memasukkan dia pada saat itu aku dalam kondisi suci atau berwudu. Lalu Nabi SAW pun mengusap bagian atas keduanya. Kemudian pelajaran yang ini dari hadis riwayat yang pertama, riwayat yang sambungannya, tambahannya, di sini kita sudah sampaikan kurang lebih ada 6 faedah tadi. Faedah ke-7 ditambah dalam satu riwayat tadi, dan Nabi SAW menggunakan jubah buatan Syam yang kedua lengannya sempit. Jadi kalau kita gabungkan wol yang dipakai di bagian luar dan memang modelnya model yang sempit ya. Ini sebenarnya lebih cenderung kepada menutupi diri dari dari udara ya, dari udara, karena ini di malam hari apalagi di sekitar padang pasir, maka ini menandakan memang untuk menutupi diri dari dinginnya ya cuaca. Walaupun ini terjadi di Perang Tabuk itu sebenarnya puncaknya di musim panas ya waktu itu. Tetapi Nabi SAW pergi ke sana dan cukup lama perjalanan. Setelah juga pada saat pulang bukan mustahil sudah
berubah cuaca, ataupun kalau tetap di musim panas di daerah padang pasir tetap saja angin kencang, sehingga membutuhkan baju yang tebal seperti ini. Pelajaran yang ketujuh kita tambah lagi dalam riwayat tambahannya tadi, dan kejadian ini terjadi pada perang Tabuk. Ini sedikit informasi, perang Tabuk adalah peperangan terakhir Nabi SAW. Setelah pulang dari perang Tabuk, mulailah beliau sakit ya, setelah orang-orang pada banyak masuk Islam, kemudian beliau meninggal setelahnya SAW. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita akan bacakan sebuah hadis dari bab nomor 118, yaitu bab anjuran memakai gamis. Ini saya sengaja gabungkan karena diangkat oleh Imam Nawawi hanya sebuah hadis saja. Hadis nomor 793 dari awal belajar, dan ini bersambung dari hadis tadi di bab sebelumnya, maksudnya secara urutan ya. Berbunyi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau berkata, "Kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Baju yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah gamis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu anha, karena beliau menitik beratkan dan menyampaikan informasi ini kepada kita sehingga sampailah salah satu sunnah Nabi SAW kepada kita. Dan yang kedua, bahwasanya Nabi SAW sangat menyukai al-qamis. Sini terjemahnya gamis, bisa jubah yang sambung langsung. Sebagian orang Arab juga mengistilahkan gamis atau al-qamis adalah bagian baju bagian atas. Ya, biasa dibahasakan begitu. Tapi di sini memang terjemahan gamis memang baju yang langsung bersambung dari atas sampai ke bawah. Dan ini kita sudah tahu, tidak asing lagi tentang masalah gamis buat kita, yaitu baju yang terulur langsung jatuh dari atas sampai ke bawah. Dan ini sangat erat hubungannya dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Nanti akan kita jelaskan insya Allah di bab nomor 119 di pertemuan akan datang ya. Kalau gamis bagi laki-laki ini tidak boleh menutupi mata kakinya atau dikenal dengan isbal, serta juga sunnah Nabi SAW bahkan mengangkatnya di atas mata kaki, dan lebih afdal lagi kalau sampai di pertengahan betis. Dan ini digambarkan di riwayat sebelumnya tadi, bagaimana digambarkan oleh sahabat waktu Nabi SAW menggunakan jubah merah dan saya masih bisa melihat putih betis beliau. Berarti menandakan gamisnya dari atas sampai ke daerah betis atau pertengahan betis ke bawah. Ya, itu di bawahnya itu terbuka dan akhirnya bisa terlihat bagian betis beliau alaihi salatu wassalam. Bagi ini bahasan kita teman-teman sekalian, kita akan kembangkan dengan pertanyaan yang akan saya bacakan sebentar lagi. Kedepannya insya Allah kita akan pelajari bab nomor 119, bab ukuran panjang gamis, lengan baju, sarung dan ujung surban, serta haramnya isbal atau menutupi mata kaki. Itu juga jika dikarenakan sombong, dan makruh bila atau tidak karena kesombongan. Ini akan panjang lebar dijelaskan pada pertemuan akan datang insya Allah. Saya kembali mengajak teman-teman untuk selalu mendukung channel dakwah kita ini. Sama-sama kita meraih pahala dan sama-sama kita menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi SAW. Dan Anda punya peluang untuk meraih itu dengan cara mengikuti semua peraturan dan sistem yang sudah diterapkan oleh medsos masing-masing. Misalnya kayak YouTube misalnya ada subscribe, like dan juga loncengnya supaya Anda dapat notifikasi dari kami kalau ada informasi baru live ataupun putaran siaran ulang berita ataupun acara-acara ceramah kami ataupun kegiatan kami tentunya. Dan Anda juga bisa mengikuti di Instagram, di Facebook, di TikTok dan Telegram, apalah ya media-media yang ada sekarang. Anda bisa mengikuti peraturan-peraturan ada di sana untuk sama-sama saling mendukung. Dan alhamdulillah ceramah kita kayak ini 1 jam, misalnya 1 jam setengah, itu sudah ada tim di kantor yang Allah SWT mudahkan, jazakumullah khairan, mereka memotong ceramah ini menjadi 1 menit dan itu bisa disebarluaskan di grup-grup Anda untuk meraih pahala bersama-sama tentunya. Dan juga kami mengajak teman-teman untuk menjadi donatur tetap di yayasan yang Allah amanahkan di pundak kami, Yayasan Sedekah Kreatif. Di sini Anda bisa melihat banyak sekali kegiatan kami, Anda bisa ikut partisipasi di sana insya Allah. Cukup banyak kegiatan tentunya, dari berurusan dengan masjid, berurusan dengan da'i, berurusan dengan anak-anak yatim, beasiswa bagi yang berprestasi dan anak muslim, ada rumah Quran, ada sumur, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lihat di situ. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung bersama kami haji dan umrah, insya Allah Anda bisa melihat juga di travel yang Allah amanahkan di pundak kami, yaitu Uhud Tour. Dan Anda berminat bisa kontak ke call center Uhud Tour tentunya 08 satunya 3 kali 330 5353. Insya Allah Anda bisa dapat pelayanan langsung dari customer service kami. Kemudian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.